Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari program studi Teknik Elektro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek simulasi yang berjudul Desain Filter Passive LC untuk mereduksi Total Harmonic Distortion atau THD pada penyarah 3 fasa. Nah, seperti yang kita ketahui, penyarah jembatan 3 fasa atau diode bridge rectifier banyak digunakan di industri untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Namun, proses penyarah ini menimbulkan masalah besar pada kualitas daya, yaitu timbulnya cacat gelombang atau harmonisa pada sisi arus input. Harmonisa yang tinggi ini bisa merusak peralatan listrik lain yang terhubung ke jaringan. Karena itu, proyek kami bertujuan untuk mendesain filter pasif LC guna menekan angka THD tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi dari tiap komponen yang ada di sini. Yang pertama ini ada three-phase programmable voltage source. Nah, ini komponen ini bertindak sebagai penyuplai daya utama yang mengibarkan sumber listrik dari gardu PLN. Nah, komponen ini membangkitkan tegangan bolak-balik AC 3 fasa yang di sini ada A, B, dan C. Nah, yang murni. Lalu ini dalam 3 fasa programmable voltage source ini kami atur di 380 volt dengan frekuensi standar yaitu 50 Hz. Lalu ada ground. Nah, ground ini fungsi untuk menjadi titik referensi tegangan 0 mutlak atau 0 volt bagi seluruh rangkaian. Nah, ini fungsi ground ini untuk mencegah error komputasi dan memberikan jalur referensi bagi alat ukur tegangan. Selanjutnya ada three-phase VI Minsur atau alat ukur 3 fasa. Nah, di sini fungsi alat ukur 3 fasa ini untuk sebagai kombinasi ampermeter dan volume digital. Komponen ini menyadap jalur kabel untuk membaca nilai dan bentuk tegangan arus maupun tegangan yang lewat, lalu mengirimkan data portnya ke bagian bawah. Karena proyek ini berfokus menganalisis cacat harmonisa pada arus jaringan. Nah, di sini kan dia masuk input dari 3 fasa lalu keluarkannya dari yang A, B, dan C nih. Lalu di sini ada juga universal bridge. Nah, universal bridge ini berfungsi untuk sebagai jantung dari rangkaian ini. Nah, ini diatur untuk menggunakan komponen dioda. Lalu alat ini berfungsi mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah atau DC yang dibutuhkan oleh beban. Lalu ada series RLC branch. Nah, ketiga ini ada namanya series RLC branch. Nah, ini pertama kami ada membuat resistor. Di sini sebagai resistor dengan nilai resistansinya itu sebesar 100 ohm. Lalu pada series RLC branch kedua kami membuat itu sebagai induktor dengan nilai induktasi 0,002. Lalu di sini juga filter induktor ini nanti akan dipasang seri dengan universal bridge. Nah, ini induktor ini memiliki sifat alami menolak perubahan arus yang tiba-tiba karena dipasang searah dengan jalan utama seri. Ia berfungsi sebagai mencekik atau menyetrika riak-riak harmonisa yang tajam supaya nanti gelombangnya lebih rata dan stabil. Lalu di sini juga ada kapasitor dengan nilai kapasitansinya 1000 E-6. Nah, ini kapasitor memiliki sifat menyimpan muatan dan menolak perubahan karena tegangan tiba-tiba yang dipasang menyeberangi paralel. Berfungsi untuk menyediakan jalan pintas atau hambatan rendah bagi arus sisa harmonisa. Lalu di sini saya juga membuat scope. Scope ini fungsinya untuk menampilkan visual output gambar gelombang. Lalu di sini juga ada power GUI.
PowerGui ini fungsinya sebagai otak komputasi dari Simulink. Khusus untuk komponen kelistrikan ini, tanpa PowerGui ini komponen tidak akan berjalan semestinya. Oke, kita akan langsung coba dulu rangkaian tanpa filter. Nah, di sini untuk filternya ini resistor. Filternya jangan kita pasang terlebih dahulu. Lalu kita akan coba jalankan. Sebentar. Nah, dapat dilihat ini bentuk gelombang pada osiloskop jika tanpa filter. Bentuknya seperti ini, bentuk gelombang 3 fasa. Lalu kita akan coba ke PowerGui. Nah, jika kita lihat pada layar osiloskop, bentuk arus jaringan di sisi input bentuknya tidak berupa lagi sinusoidal murni, melainkan bentuk berundak-undak atau kotak. Nah, bentuk cacat inilah menandakan tingginya harmonisa. Lalu, ketika kami mengekstrak datanya menggunakan alat analisis FFT pada PowerGui ini, didapatkan persentase harmoniknya ini sebesar, atau THD-nya cukup tinggi sebesar 30%, sekitar 30,15%. Nah, ini angka ini cukup tinggi untuk melewati batas yang diizinkan. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan filter. Nah, pertama kita akan melepaskan dulu resistor tersebut. Nanti kita akan pindahkan ke samping, ke ujung kanan. Nah, karena nanti untuk induktor ini kita pasang seri. Untuk induktor kita akan pasang seri. Lalu keluaran dari induktor ini akan masuk ke kapasitor dan ke resistor. Ini jadi sumber input. Lalu untuk keluarannya masuk ke universal bridge. Nah, di sini kita akan jalankan. Nah, di sini sudah mulai terlihat gambar bentuk gelombangnya. Di sini juga sudah mulai berjalan, dan pada di bawah ini masih sekitar 13%. Kita akan menunggu sampai 100% bentuk gelombangnya. Nah, pada percobaan tadi tanpa filter kita bisa melihat
bahwa nilai THD-nya sebesar 30%. Nah, pada desain ini kami bisa mengubah nilai THD-nya menjadi lebih rendah dengan kami mengubah nilai induktor sebesar 0,02 Henry atau 2 Henry millihenry yang dipasang secara seri. Ini dipasang secara seri. Lalu induktor ini berfungsi sebagai hook untuk menahan lonjakan perubahan arus yang terlalu cepat. Lalu kedua, sebuah kapasitor sebesar 1000 mikrofarad. Nah, di sini ada kapasitor sebesar 1000 mikrofarad yang dipasang secara paralel untuk dengan beban, dan ini bebannya resistor sebesar 100 ohm. Nah, ini fungsinya tuh untuk menstabilkan tegangan keluaran harmonisan dan menyaring riak atau ripple. Harmonisa ke ground. Nah, di sini kita akan coba melihat gambar bentuk gelombangnya. Nah, di sini gambar bentuk gelombang pada osiloskop. Kita dapat melihat setelah tadi dipasang filternya, hasil simulasinya berubah. Yang dari awal tadi 0 hingga 0,05, kita bisa melihat adanya lonjakan gelombang. Nah, ini disebut fase transient, yaitu kondisi peralihan di mana induktor dan kapasitor baru saja mengisi energi. Namun, setelah diperhatikan di detik 0,05 di sini 0,05, sistem telah mencapai kondisi tuna atau steady state. Bentuk gelombang yang tadinya kotak berundak kini berubah menjadi gelombang sinusoidal. Nah, ini bentuk gelombang sinusoidal. Ini pada 0,5 yang sangat mulus di sini. Lalu, untuk membuktikan secara matematis, kami menjalankan analisis FFT seperti tadi. Nah, kita akan membuka analisis power GUI dulu. Nah, setelah menggunakan filter, maka nilai THD-nya langsung turun. Yang tadinya 30% langsung bisa menjadi 0%. Di sini jadi 0%. Nah, sesuai data yang ingin kami cari, ini membuktikan bahwa filter beroperasi dengan sangat baik. Dengan kata lain, atau filternya atau rangkaiannya berfungsi secara baik dan benar. Nah, pemasangan filter pasif LC dengan perhitungan nilai induktor sebesar 0,002 Henry dan kapasitor 1000 mikrofarad ini terbukti sangat efektif untuk memperbaiki bentuk gelombang arus input dan mereduksi THD pada sistem penyiaran 3 fasa, sehingga kualitas daya jaringan kelistrikan tetap terjaga. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.